Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya review dengan materi bab 3, yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Oleh karena itu, hubungan antara mereka, hubungan bersama tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Beberapa persyaratan kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjalin kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas apapun. B. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial diklasifikasikan dari beberapa sudut ataupun dasar berbagai kriteria antara lain. Yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial. Yang ketiga, kepentingan dan wilayah. Yang keempat, berdasarkan suatu kepentingan. Yang kelima, derajat organisasi. Dan yang keenam, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial yang dimana individu mengidentifikasikan diri. Sedangkan own group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in group atau sikap own group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau kelompok sekunder merupakan kelompok sosial yang sangat sederhana. Yang kelima, penyalahgunaan. Pahyu-gunahan kehidupan dianggap sebagai anggota yang diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alami. Keenam, informal group dan formal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggota untuk mengatur hubungan antara sesamanya. Sedangkan informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Ketujuh, membership group dan refreshing group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan refreshing group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang ke-8, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Sedangkan kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga lugas daya jangkaunya. C. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. 1. Kerumunan. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersama. Bentuk-bentuk dari kerumunan ini adalah yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, yaitu kelayak penonton atau pendengar yang formal, dan yaitu kelompok spesifik yang telah direncanakan. B. Kerumunan yang bersifat sementara. Contoh dari kerumunan itu yaitu kumpulan yang kurang menyenangkan dan kumpulan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum, seperti kerumunan yang bertindak emosional dan kerumunan yang bersifat immoral. 2. Publik.
Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprasyaksi oleh kegiatan individual yang mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada yang berhubungan dengan kerumunan. D. Masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Yang pertama berkaitan dengan masyarakat setempat. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batasan-batasan tertentu, di mana faktor utamanya menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar, di mana anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batasan wilayah. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasikan masyarakat setempat, yang dapat dipergunakan dengan kriteria yang saling berpaut, yaitu jumlah penduduk, luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pendalam, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat, dan organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. 3. Masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Perbedaan mana yang bersifat gradual? Yaitu warga suatu masyarakat perdesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat perdesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu yang pertama, faktor yang mendorong penduduk desa untuk meningkatkan tempat atau daerah kediamannya. Yang kedua, faktor kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota. Akibat-akibat negatif dari urbanisasi yang terlalu cepat antara lain tingkat pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan perwisan, kenakalan anak-anak, dan persoalan rekreasi. E. Kelompok-kelompok kecil. Small group adalah suatu kelompok secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertunda yang menganggap bahwa hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. F. Dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur dan kelompok sosial antara lain. Yang pertama, perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. Yang kedua, pergantian anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situs sosial dan ekonomi. Baik, sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.